Ya, mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bu Dwi Rahmayani SMSI, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mempresentasikan terkait materi konvergensi. Nah, saya di sini Peter Bramasa sebagai moderator pada presentasi kali ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Saya Aprilia Neka dengan NIM 061. Saya Maura Asya dengan NIM 064. baik saja. Selanjutnya pemaparan materi selanjutnya itu terkait pendahuluan yang akan disampaikan oleh Baik, saya akan menyampaikan materi tentang pendahuluan. Yang pengertian konvergensi secara statistik adalah proses penurunan dispersi dari sekelompok data menuju satu nilai tertentu dari waktu ke waktu. Menurut Barrow dan Salah I. Martin 1992 mengartikan konvergensi sebagai adanya tendensi wilayah-wilayah tertinggal mengejar ketertinggalannya dari wilayah karena pertumbuhan ekonomi mereka sangat mengagumkan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa negara-negara maju akan mengalami kondisi steady state, yaitu negara yang tingkat pendapatannya tidak dapat meningkat lagi karena tambahan investasi tidak menambah pendapatan. Hal ini dapat terjadi karena seluruh biaya produksi sudah tertutupi oleh investasi yang ada, sehingga tambahan tabungan saving di negara tersebut tidak dapat dijadikan tambahan investasi di negara dengan kondisi steady state. Tambahan modal tidak lagi berguna karena akan menyebabkan rasio modal per tenaga kerja semakin besar, sehingga malah menurunkan return atas modal. Sementara itu, negara-negara berkembang memiliki tingkat investasi di bawah biaya produksi, sehingga tambahan modal di negara tersebut akan dijadikan tambahan investasi dan akhirnya menambah pendapatan tersebut. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Selanjutnya, saya akan menyampaikan konsep dan teori ekonomi konvergensi. Teori konvergensi pertama kali dikemukakan oleh Robert Solow dalam makalahnya yang berjudul A Contribution to the Theory of Economic Growth pada tahun 1956. Solow mengasumsikan bahwa dalam jangka panjang tingkat pertumbuhan ekonomi akan konvergensi pada tingkat yang sama di seluruh negara terlepas dari tingkat pertumbuhan mereka. Konvergensi sebagai inti teori pertumbuhan tahun 1990-an didasarkan pada hipotesis yang dikemukakan oleh Barrow dan Salah I. Martin tahun 1992 dengan menggunakan model pertumbuhan neoklasik. Salah satu aspek penting dari model ini telah ditelaah dan dianalisis secara serius sebagai sebuah hipotesis empiris konvergensi. Pada perekonomian tertutup, diprediksikan bahwa tingkat pertumbuhan output cenderung berhubungan terbalik dengan tingkat output awal, dengan asumsi bahwa preferensi dan teknologi yang sama berlaku dari suatu perekonomian ke perekonomian lainnya. Negara-negara miskin cenderung tumbuh lebih cepat daripada negara-negara kaya. apa selanjutnya akan disampaikan oleh Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mendorong konvergensi ekonomi. Yang pertama yaitu pendidikan, yang kedua itu pendapatan negara, yang ketiga kondisi ekonomi global, yang keempat perjanjian antar negara. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang menghambat konvergensi ekonomi. Yang pertama itu kemiskinan, kualitas sumber daya manusia yang rendah, keterbatasan modal, serta ketimpangan pendapatan. selanjutnya akan disampaikan oleh silakan. Peran kebijakan pemerintah Indonesia telah berupaya mendorong konvergensi ekonomi melalui beberapa strategi. Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan konsumsi dalam negeri melalui bantuan sosial dan inisiatif pajak. Pemerintah juga mendorong investasi melalui revisi peraturan terkait cipta kerja dan pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK, seperti pariwisata. Selain itu, pemerintah memprioritaskan penyelesaian proyek strategi nasional atau PSN nilai 360 triliun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam
rangka mendorong ketahanan ekonomi, pemerintah juga mendorong penyelesaian 30 proyek strategis nasional atau PSN senilai 360 triliun. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN atau APBD. Pemerintah berupaya menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultramikro, penjaminan modal kerja sampai 10 miliar, dan pemberian intensif pajak, misalnya pajak penghasilan atau PPh pasal 21, ditanggung pemerintah. Untuk koperasi, pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh pasal 22 impor. Pemerintah juga memberikan jaminan model kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya. Dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Oke, baik, selanjutnya yaitu bagian studi kasus yang tadi disampaikan oleh saya sendiri, di mana kami dari kelompok 12 akan mengambil studi kasus kontroversi yaitu di Jawa Barat, di mana Jawa Barat ini memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Provinsi Jawa Barat ini salah satu penggerak utama perekonomian nasional dalam rentang waktu dari 2007 sampai 2016. Karena Jawa Barat ini mencatat rata-rata pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yaitu 5,72%. Kemudian Jawa Barat juga menyumbang PDRB yang cukup besar dengan menempati urutan ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur dalam kontribusi terhadap perekonomian nasional. Fakta yang tadi saya sampaikan, data-data yang tadi saya sampaikan, ini menunjukkan bahwa Jawa Barat itu berarti merupakan salah satu pilar penting dalam upaya integrasi dan pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Karena bisa dilihat dari grafik di samping, yaitu laju pertumbuhan ekonomi provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat dari tahun 2007 sampai 2016 dengan menggunakan persentase di mana Jawa Barat dan DKI Jakarta serta Jawa Timur ialah tiga provinsi yang sebagai bukan sebagai penyumbang nilai PDRB untuk perekonomian nasional. Bisa dilihat dari kurvanya, di mana ketiga provinsi ini saling memiliki fluktuatif, bergerak naik dan turun, di mana dengan Jawa Barat pada tahun 2009 memiliki persentasi yang sangat minim, yaitu 4,19%. Tetapi pada tahun selanjutnya dari 2010 sampai 2016 ada peningkatan. Selanjutnya bisa dilihat juga Jawa Barat juga merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Nah, di mana bisa dilihat dari kurva PDRB Provinsi Jawa Barat pada terhadap PDRB Indonesia tahun 2016 secara miliar rupiah. Nah, Jawa Barat menyumbang cukup signifikan. Bisa dilihat dari kontribusi menggunakan garis merah. Walaupun di kurva tersebut memiliki pergerakan yang bisa dibilang kebanyakan turun, tetapi Jawa Barat bisa membackup semuanya pada tahun 2013 sampai 2016, di mana rata-ratanya tidak terlalu turun signifikan dibandingkan 2010. Oke, mungkin itu cukup saja presentasi dari kami. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan dan kesalahan kata pada presentasi kali ini. Saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.